Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P-Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada informasi yang dikutip langsung oleh P-Network Info rekan-rekan di dalam Twitter ya. Dan di sini informasinya adalah P-Network atau jaringan Pi jauh melampaui kognisi kami. Ini bukan hanya mata uang kripto, ini adalah sistem inovatif yang hebat. Sistem operasi rantai publik, ekologi, browser dengan protokol Pi sebagai teknologi dasarnya. Aplikasi query blockchain, aplikasi KYC dan lain-lainnya. Bitcoin hanyalah izin untuk itu. Kemudian di sini juga ada semacam setoran sultan di dalam halaman ini rekan-rekan, chatroom ya, dalam bentuk bahasa Inggris atas nama Gorgon rekan-rekan. Nah ini saya rasa cukup menarik sekali dan cukup mantap sekali ya untuk kita bahas secara bersama-sama. Oke rekan, dan di sini terjemahannya adalah seperti berikut ini ya. Ini atas nama US33 ya, dan Pi sampai saat ini masih belum bisa diperdagangkan ya, dan masih belum memiliki harga rekan-rekan untuk di fase mainnet tertutup ini ya. Jadi untuk harga resminya sampai saat ini memang masih belum ada ya, tapi masih bisa digunakan untuk barter, transaksi P2P peer to peer antar pionir kepada pionir ya, dengan catatan sesuai dengan kesepakatan mereka masing-masing. Berapa mereka mau menghargai koin Pi ya, sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya paksaan. Itu boleh dan sah ya rekan-rekan. Nah kurang lebih seperti itu untuk memahami koin Pi yang sangat fenomenal ini. Kemudian untuk harga yang resmi memang masih belum ada, karena di sini kita belum memasuki fase open mainnet dan belum listing di bursa-bursa ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian segera setelah KYC, pengguna atau pionir atau perintis ini akan dapat memperdagangkan Pi di dalam ekosistem kami saat menggunakan aplikasi atau utilitas atau toko yang dikembangkan oleh pionir atau pengguna lain untuk mempengaruhi nilai Pi selama tahap jaringan tertutup ini. Kami berharap untuk melihat Pi terdaftar di bursa kripto akhir tahun ini setelah kami mencapai tahap jaringan terbuka. Saat itulah orang dapat menukarnya dengan mata uang fiat lainnya. Di sini tertanggal 3 Desember ya rekan-rekan tahun 2022. Dan di sini di dalam pesan dalam bahasa Inggris ya. Saya rasa di sini cukup menarik sekali dan cukup mantap sekali. Lagi-lagi di sini berkaitan dengan menjelang fase open mainnet, yang mana di sini diharapkan untuk P-Network itu memang pada akhir tahun ini memang benar-benar bisa meloncengkan atau bisa melangsungkan fase open mainnet ya. Selanjutnya agar P-Network itu bisa terdaftar di dalam bursa-bursa cryptocurrency pada akhir tahun ini rekan-rekan, dan kita bisa menukarnya atau bisa melakukan swap dengan mata uang yang lain ya. Ini sangat mantap sekali rekan-rekan, semoga saja ini bisa terrealisasi dengan nyata ya. Dan kita tunggu saja info-info berikutnya, terutama informasi resmi langsung dari pihak Korping. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini ada salah satu pionir yang berkomentar dengan sangat cerdas sekali atas nama Hipster ya. Di sini Korping setidaknya harus memberikan perkiraan jangka waktu open mainnet, yaitu sebelum akhir tahun 2022 ya, atau sebelum P-Day pertama rekan-rekan, ini pada tanggal 14 Maret 2023 nanti ya. Kami membutuhkan open mainnet di bulan Desember dan iklan selama Super Bowl bulan Januari. Berapa banyak pionir yang telah lolos KYC, kemudian berapa banyak saldo Pi mereka yang dipindahkan ke dalam dompet Pi ya. Nah oke rekan-rekan, dan untuk menjawab daripada apa yang ditanyakan oleh saudara Jim Himsper di sini ya, saya akan coba menjawab sedikit ya. Dan untuk masalah berapa banyak mereka atau berapa banyak koin Pi mereka yang sudah dipindahkan ke dalam saldo mainnet ya, di sini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya rekan-rekan, dan di sini ada sekitar beberapa miliar koin ya. Kemudian di sini berapa jumlah pionir yang telah lolos KYC. Nah di sini jawabannya adalah sekitar 3 juta pionir ya, atau mungkin baru sekitar 10% saja rekan-rekan dari total keseluruhan pionir-pionir ya. Kemudian di sini untuk masalah open mainnet, di sini memang yang paling ramai datang dari komunitas Cina yang menggembar-gemborkan open mainnet pada bulan Desember ya. Terutama pada tanggal 1 Desember itu ada info-info yang berkembang tentang adanya pertemuan yang membahas tentang open mainnet lebih lanjut lagi, mengenai harga P-Network, kemudian mengenai kapan akan dilangsungkannya fase open mainnet rekan-rekan. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini informasi demi informasi memang terus berkembang.
Oke rekan, dan di sini kita beralih ke informasi berikutnya, masih dalam Pinit Work Info ya. Di sini berkaitan dengan ponsel Tesla yang sangat fenomenal itu ya rekan-rekan, dan mungkin kalau saya lagi-lagi membahas tentang ponsel ini, pasti akan banyak sekali hater-hater yang berkeliaran atau bertebaran di dalam kolom komentar ya. Dan itu tidak menjadi suatu masalah rekan-rekan, karena di sini untuk ponsel model P dengan merek Tesla besutan dari Elon Musk ini memang sangat fenomenal dan sedang digadang-gadang atau sedang ditunggu-tunggu untuk launching atau rilisnya ya. Dan di sini lagi-lagi informasi ini sedang mencuat rekan-rekan akhir-akhir ini ya, yang menjadi trending topik di dalam Twitter. Kemudian di sini untuk Pinit Work Info juga tidak ketinggalan dalam memberitakan masalah ini ya. Apakah ponsel Tesla Pi akan berkisar antara $800 sampai $200 ya saat diluncurkannya? Bagaimana semua perintis dapat dengan mudah membeli ini menggunakan koin Pi saja ya? Nah, ini cukup menarik sekali rekan-rekan. Nah, apakah di sini untuk harga daripada ponsel Pi ini akan dibanderol dengan harga $800 ya maksimalnya rekan-rekan? Nanti rekan-rekan juga bisa memperkirakan $800 itu kira-kira berapa juta rupiah ya. Ini hanya estimasi saja rekan-rekan, secara resmi memang masih belum ada ya. Karena di sini untuk para pionir-pionir semuanya terkhusus dari berbagai negara memang sangat menanti-nantikan satu produk ini ya, produk yang sangat canggih, sangat luar biasa ini rekan-rekan. Nah, di sini juga mengutip daripada dalam video ini ya, yang memperlihatkan tentang perkembangan teknologi ya. Nah, ini cukup menarik sekali. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa membelinya ya ketika nanti memang benar-benar sudah resmi rekan-rekan. Sekali lagi informasinya seperti itu ya. Kemudian di sini ada satu pionir atas nama Willem dengan bahasa Indonesia ya. Nah, bisa kami beli alasannya untuk menambang koin biar rekan-rekan. Jadi di sini cukup menarik sekali ya untuk ponsel Tesla ini. Oke rekan-rekan, dan di sini saya coba untuk melanjutkan informasi yang terakhir masih dalam Pinit Work Info ya. Di sini pionir yang bermimpi menjadi kenyataan rekan-rekan. Jadi informasinya cukup menarik sekali ya. Komunitas dari Cina semakin berkembang dari hari ke hari. Dan ini adalah negara GCV yang diperjuangkan, yang berasal dari analisis Genesis perintis ke Web3 Pi Revolution, di mana faktanya sudah terjadi transaksi barter di dalam Pi browser ya dengan harga GCV rekan-rekan. Dan ini cukup menarik sekali, cukup mantap sekali ya, informasi demi informasi yang terus berkembang dari berbagai media. Jadi untuk komunitas dari negara Cina ini memang tidak perlu diragukan lagi ya rekan-rekan, dan cukup agresif sekali ya, cukup militan sekali dan cukup fenomenal ya. Ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini Pi blockchain yang mana GCV nyata berbicara kebenaran sesuai dengan kemampuan status mereka, nilai Pi Anda. Nah, ini cukup menarik sekali kalau kita bahas masalah harga, dan harga tentu di sini tidak ada habisnya ya rekan-rekan. Yang penting di sini kita tinggal ikuti saja info-info yang berkembang ya. Ini hanya sebagai bentuk imunitas kita ya rekan-rekan, terutama menjelang fase open mainnet.